Mbok Sarni sangat ingin mempunyai seorang anak untuk membantunya menyelesaikan pekerjaan. Pada suatu sore, ia mendengarkan suara dengungan dari telinganya. Ia pun akhirnya mencari dari mana sumber suara tersebut. Ternyata pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Sarni. Tiap hari, Mbok Sarni menghabiskan waktunya dengan sendirian karena Mbok Sarni tidak memiliki seorang anak. Sebenarnya, Mbok Sarni sangat ingin mempunyai seorang anak untuk membantunya menyelesaikan pekerjaan. Pada suatu sore, Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tiba-tiba, raksasa datang dan berkata, "Hei wanita tua, berhenti di sana." Mbok Sarni dengan ketakutan pun menjawab, "Wahai raksasa, izinkan aku lewat. Aku hanya mencari kayu bakar." "Kau kuizinkan lewat, tapi dengan satu syarat. Berikan satu anak manusia untuk aku santap," kata si raksasa. Mbok Sarni menjawab, "Tapi aku tidak memiliki seorang anak, raksasa." Setelah Mbok Sarni mengatakan bahwa ia tidak memiliki seorang anak, raksasa pun memberinya biji mentimun dan berkata, "Ini aku berikan engkau biji mentimun. Tanam di halaman rumahmu. Setelah 2 minggu, biji-biji ini akan memberikan engkau sebuah anak perempuan yang sangat cantik jelita." Mbok Sarni pun menyetujui dan kembali ke rumah. Benar saja, setelah 2 minggu, biji-biji itu berubah menjadi sangat lebat dan ada satu timun berwarna emas. Kemudian Mbok Sarni mengambil dan membelahnya. Di dalamnya ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik jelita. Mbok Sarni menamainya Timun Emas. Hari demi hari telah berlalu. Timun Emas sudah tumbuh besar dan sangat cantik. Tiba-tiba raksasa datang ke rumah Mbok Sarni. "Hei wanita tua, gimana anak itu? Aku sudah sangat tidak tahan untuk menyantapnya," kata si raksasa. Mbok Sarni pun menjawab, "Wahai raksasa, beri waktu aku 2 tahun lagi agar anak ini semakin besar dan semakin dewasa, enak untuk kau santap," kata si Mbok Sarni. Waktu 2 tahun bukanlah waktu yang lama. Mbok Sarni terus mencari akal agar anaknya tidak dimangsa oleh raksasa yang kejam itu. Pada suatu malam, Mbok Sarni bermimpi bahwa Timun Emas harus pergi ke gunung untuk menemui petapa. Keesokan harinya, Mbok Sarni mengatakan kepada Timun Emas bahwa Timun Emas harus pergi ke gunung dan menemui petapa yang akan memberinya petunjuk. Timun Emas menyetujui permintaan ibunya. Setelah Timun Emas sudah sampai di gunung, ia menceritakan kenapa ia pergi ke gunung dan menemui petapa tersebut. Petapa tersebut memberinya 4 bungkusan dan berkata, "Lempar satu persatu bungkusan ini ketika engkau dikejar oleh raksasa itu." Timun Emas pun berterima kasih dan segera kembali ke rumah. Keesokan harinya, raksasa sudah datang di depan rumah Mbok Sarni untuk menagih janji. "Hei wanita tua, mana anak itu?" kata si raksasa. Mbok Sarni pun menjawab dengan sangat histeris, "Wahai raksasa, jangan makan anakku, makan saja aku."
Timun Mas yang tidak tega melihat ibunya menangis, akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya. Sambil berkata, "Hei raksasa, di sini aku, kejar aku kalau kau bisa." Akhirnya, Timun Mas dikejar oleh raksasa tersebut. Timun Mas mulai ingat akan bungkusan itu. Bungkusan yang pertama berisi biji mentimun, dilemparkannya ke raksasa. Seketika hutan menjadi ladang mentimun yang sangat lebat. Akar yang sangat lebat membuat kaki raksasa terlilit. Tetapi raksasa tidak mudah menyerah. Akhirnya ia mengejar Timun Mas lagi. Bungkusan yang kedua berisi jarum. Seketika jarum-jarum itu berubah menjadi bambu-bambu runcing yang menusuk kaki raksasa. Bungkusan yang ketiga berisi garam. Seketika hutan berubah menjadi lautan yang sangat luas. Tetapi dengan mudah raksasa melewatinya. Bungkusan yang terakhir berisi terasi yang mengubah dataran menjadi lumpur yang mendidih. Seketika itu juga raksasa tercelup dan tenggelam ke dalam lumpur tersebut. Timun Mas merasa lega karena raksasa sudah hilang dari pandangannya dan lenyap. Timun Mas berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena ia telah diselamatkan dari raksasa yang sangat kejam. Akhirnya, Timun Mas dan Mbok Sarni hidup bahagia selama-lamanya.